Siapa bilang sholat itu tidak menyelesaikan masalah? What you think, you become. Jadi kalau Anda berpikiran aku besok lemes lah. Itu, jadi semangat gitu. Tips agar kita tetap tips. tidak yang cuma bersemangat di bulan Ramadan saja Saya melakukan kalau kebaikan ngomong gitu. Itu ingatnya ini THR. Ya. Uang tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara, dimanapun Anda berada, ketemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara, Bincang Ramadan Ceria, Bincang Temu Inspirasi. Bersama kita hari ini, saya Siti Asia MAG yang akan moderatori beliau dengan narasumber kita, Profesor Dr. Haji Dedi Jubaidi MAG, dengan tema Menyongsong Berkah Refleksi Spiritual di Bulan Ramadan. Halo Prof, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bicara. Siap, Prof. Sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang-bincang di bulan Ramadan ini. Tentunya ini bukan pertama kali saya ketemu dengan Prof. Dedi, karena sudah beberapa kali bertemu dengan beliau, dan beliau memang luar biasa sekali. Beliau merupakan guru besar, Profesor Dokter di bidang ilmu tasawuf. Betul, Prof? Dan yang Boleh. paling saya ingat itu, Prof, awal ketemu saya di sini itu pembinaan dosen. Di awal-awal itu ASN ya. ASN, dan di situ langsung ada salah satu di antara kita, angkatan kita, yang memproklamasikan diri atau langsung menyatakan bahwasanya saya pengikut Prof. Dedi. Itu karena terinspirasi dari beliau yang luar biasa. Senang sekali. Baik Prof, terkait dengan tema kita kali ini, terkait berkah refleksi spiritual di bulan Ramadan. Konsep berkah itu kan sering kali kita dengar ya Prof ya. Berkah, setiap kali kita berbicara dengan sesama muslim, saling mendoakan, itu selalu berbicara tentang berkah. Nah, menurut Profesor sendiri, konsep berkah terutama di bulan Ramadan ini seperti apa, Prof? Ya, jadi kalau kita mengatakan berkah, nggak paham juga nggak apa-apa. Sebab di dalamnya ada doa yang sangat dalam, di dalamnya ada doa yang universal, yaitu keberkahan. Jadi kalau berkah ya, gitu ya, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di bulan Ramadan ini memang ada pernyataan baik dalam Quran maupun hadis terkait bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, ya kan? Nah, maka kalau pertanyaannya keberkahan di bulan Ramadan, banyak banget. Kalau mendekati bulan Ramadan, itu bukti berkahnya, ibu-ibu itu nggak membayangkan kesulitan apapun. Yang ada adalah keceriaan, seperti saat kita bicara sekarang. Jadi keceriaan ibu-ibu, ya, emak-emak itu ketika ke warung, jauh sebelum puasa sudah mengatakan, berkah ya, sebentar lagi puasa, udah bau-bau puasa, gitu ya. Itu artinya kata-kata berkah itu sudah menjadi bagian internal seseorang. Jadi keberkahan yang dimaksud adalah di bulan Ramadan itu kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah berikan. Pertama, pengampunan. Kedua, pemberian pahala. Ketiga, orang-orang di bulan Ramadan itu akan memperhatikan orang lain, akan empati, peduli pada orang lain. Jadi banyak sekali keberkahan itu. Nanti mungkin kita jabarkan. Yang pasti adalah perasaan ketika nyaman, perasaan ketika bahagia, itu pasti di dalamnya ada keberkahan. Keberkahan itu adalah sesuatu yang membuat setiap orang merasakan bahagia. Itu pasti ada keberkahan di dalamnya. Sampai mungkin bahkan saya itu punya teman non-muslim ini. Ketika mau mendekati bulan Ramadan, senang sekali mau bulan Ramadan lah. Kenapa kamu ikut senang gitu?
karena hal kecil yang membuat dia senang itu nanti banyak jajanan nih. Berarti Ya. keberkahan ternyata. Keberkahan itu. Jadi keberkahan makan enak ya adalah perasaan di mana kita merasa enak makan. Tapi kalau banyak makanan dan kita dilarang semua, itu naik semua penyakitnya juga gitu ya. Termasuk minum air putih itu bisa bikin tensi naik. Kalau terus tiap hari minumnya air putih aja, kesel juga kan, pengen sekali-kali ngopi gitu. Ya itulah keberkahan, salah satu contohnya. Jadi perasaan yang nyaman pada setiap muslim ketika diberikan sesuatu oleh Allah, dia menerima dan dia bahagia. Pasti ada keberkahan di situ. Dan insya Allah kita pada pagi hari ini selalu bahagia, mendapat berkah karena kita Insya Allah. bahagia. Iya. Nah, Prof, kemudian kalau Ramadan itu kan identik dengan spiritualitas itu tinggi gitu. Karena di mana-mana itu orang berlomba-lomba untuk ubudiyah gitu. Nah, menurut Profesor, apa sih pentingnya refleksi spiritual dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan gitu? Iya. Sekarang pengertian refleksi dulu ya. Biasanya refleksi itu kan kalau pegel-pegel ya kan, atau ya kalau ada asam urat apa itu kemudian direfleksi. Memang ada sesuatu, maka kita perlu refleksikan. Jadi refleksi itu ketika kita mengaca sesuatu yang berbalik kepada kita dari dari kaca itu refleksi. Ya, tapi yang kedua adalah kita kembali ke masa-masa lampaunya ya, untuk menerawang, untuk melihat apa-apa yang terjadi sebelum ini. Jadi kalau kita mau melakukan refleksi spiritual, di dalam diri kita itu kan ada batin, ada sukma, ada roh, ya, ada religiusitas. Itu semua harus kita lihat ke belakang, lalu kita tampilkan ulang dalam kebaikan-kebaikannya. Di Ramadan dari waktu ke waktu tentunya selalu berberkah, selalu berbaik, ya kan, untuk diri kita. Tetapi kalau kita melihatnya ke belakang, kemudian ternyata baik-baik, itu semangatnya akan lebih tinggi lagi. Karena di situ ada kata spiritual, yaitu spirit atau semangat. Nah, semangat inilah yang akan menopang seseorang mencapai kebahagiaan. Siap, Prof. Tapi apakah memang meningkatkan atau melakukan refleksi spiritual itu hanya di bulan Ramadan ini saja, atau memang sebenarnya nggak harus di bulan Ramadan? Atau kadang itu terkesan Ramadan itu ayo banyak meningkatkan refleksi spiritual gitu. Ya, karena bulan Ramadan itu tadi lebih banyak berkahnya dibanding bulan-bulan lain, ya kan? Nilai ekonomi naik, ya kan? Kemudian kebahagiaan berbagi juga pada bulan Ramadan. Jadi ketepatan waktu untuk melakukan refleksi spiritual itu Ramadan. Yang paling bagus tentunya setiap saat, itu yang disebut dengan muhasabah. Jadi setiap setelah bulan Ramadan sekalipun atau di bulan-bulan sebelumnya, kita harus selalu melakukan refleksi. Dengan begitu kita akan selalu bersyukur dan akan selalu istighfar apabila melihat sesuatu kurang baik atau mendapatkan kebaikan dan kenikmatan. Gitu. Jadi nggak harus di bulan Ramadan kita melakukan refleksi, tetapi karena bulan Ramadan itu bulan penuh berkah yang ditambah-tambah gitu, Prof, ya. Nggak ada salahnya kita banyak melakukan refleksi spiritual. Bukan ditambah-tambah, memang sudah begitu adanya. Ya, kalau usaha menambahkan itu sepertinya itu lebay gitu ya. Tapi dia datang dengan sendirinya. Gitu. Iya, datang dengan sendirinya. Dia sebagai suatu situasi yang membahagiakan, yang menggelorakan semangat, ya, yang menggairahkan, itu Ramadan. Karena bulan spesial gitu loh. Ya, jadi the special month gitu. Nah, dari Prof sendiri itu apa sih yang disiapkan atau mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan ini, terutama terkait dengan spiritual atau mental kita? Iya, tadi saya katakan di dalam diri kita itu ada semangat. Maka itu menjadi persiapan, yaitu spirit untuk menerima tugas ini. Karena tidak semua orang itu merasa nyaman itu ya. Wah, aku besok mulai nggak makan nih, kan gitu kan?
wah besok jaburan harus mulai banyak nih. Nah itu namanya persiapan mentalnya kurang. Dan mental itu adalah bagian dari spiritual itu. Di dalam diri kita itu ada mental. Mental itu antara lain adalah kesiapan. Jadi yang harus disiapkan apa? Mental. Karena mental untuk menghadapi puasa ini banyak tantangannya, banyak ujiannya, tapi ketika dia berani, ya, artinya tidak berani itu tidak stres, apalagi depresi. Jangan sampai ada itu, ya, betul-betul dia ready to go, ya, untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Jadi kesiapan mental itu adalah keberanian, kebahagiaan, ya, kesiapan, keinginan, gairah untuk datangnya Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu barang siapa yang menyambutnya dengan gembira, maka itu diampuni segala dosanya. Kan keren banget itu. Iya. Siapa yang nggak mau diampuni segala dosa? Nah, maka bergembiralah dan berbahagialah. Kesiapan itu adalah the happiness. Nah, tadi kesiapan mental itu kan ada berbagai cara ya Prof ya. Terus terlepas dari tadi siap tidak makan dari pagi sampai maghrib, dan itu kan termasuk hambatan-hambatan yang harus, bukan hambatan ya Prof. Nah ketika nemu kita kayak gitu harus siap mental nih yang merubah keseharian kita di bulan selain Ramadan. Nah apa sih yang bagaimana kita mengatasinya? Terutama kita kan sekarang sosmed itu kan luar biasa. Digital itu luar biasa. Kalau zaman dulu itu ketika kita mau ya udah nggak makan kan, ketika ada yang nggak makan kita umpetan gitu ya Prof. Lah kalau sekarang kan buka HP aja, wah berseliweran di mana-mana. Nah itu bagaimana kita mengatasi ketika ada kayak belum kesiapan mental itu Prof? Iya. Tadi so a thought, tanamkan di pikiran bahwa tomorrow saya akan puasa. Ya. Maka sosmed dan sebagainya itu akan kita hadapi dengan keberanian dan happiness tadi, dan jiwa yang tenang. Tentu kita harus berubah sebelum puasa dan saat puasa, serta setelah puasa itu harus terus ada peningkatan. Ada pepatah yang ekstrim loh. If you don't change, you die. Jadi kalau kamu tidak berubah, mati kamu. Misalnya di COVID, ya kan? Kita berubah dari masa yang lalu, ya, menjadi tidak gampang berdekatan dan sebagainya. Lalu kita survive. Tapi kalau kitanya tidak berubah, we will die. Siap-siap. Oke? Ya. Baik, Prof. Kunci utamanya memang harus siap. Ketika kita bahagia, insya Allah kita siap lah Ramadan. Iya, iya. Kemudian Prof, kita itu apalagi di kalangan akademisi nggih, baik dari kalangan atas rata-rata pegawai, kemudian mahasiswa juga tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Kan nggak lantas kemudian Ramadan itu menjadi penghambat, loyo, nggak bikin tugas, atau nggak masuk kerja. Nah itu cara kita menjaga tetap konsisten atau tetap produktif di bulan-bulan Ramadan itu kira-kira seperti apa Prof? Yeah. Change your mind. Dirubah mindset kita, ya. Mindset awal adalah kalau puasa itu tidak makan, logikanya harus lapar. Siapa bilang? Kalau sesuatu itu yang di hadapan kita adalah sesuatu yang paling kita cintai, kita sanggup melakukan apapun, termasuk puasa. Iya kan? Jadi kalau kita mencintai Allah, salah satunya diberi kewajiban puasa, kecil dong, cuma nggak makan dari pagi sampai sore. Dan itu harus tetap berdampak positif kepada kondisi psikologi. Jadi psikologi kita harus tetap, ya, bahwa tidak ada hubungan yang sangat erat, ya, antara puasa dengan kelesuan. Lesu itu adalah dari pikiran kita. What you think, you become. Jadi kalau Anda berpikiran aku besok lemes lah. Itu. Jadi semangat gitu. Contohnya pagi ini, ya kan? Kenapa kita bersemangat? Karena kita sudah menanamkan niat dan sudah menanamkan di pikiran bahwa kita mau melaksanakan ibadah puasa. Change your mind gitu ya. Iya, change your mind. Sebelum itu makan terus ya bulan puasa ya berhentilah gitu. Perubahannya adalah aku
tidak makan. Tetapi bukan hanya itu kan, bukan soal makan saja, tetapi kita menahan diri ya dari banyak hal itu, termasuk kalau ingin disebut yang bertakwa, identitasnya salah satunya harus mencapai karakternya. Salah satu karakter yang dibangun adalah tidak pemarah. Wal kadhiminal ghaidh, itu salah satu ciri orang bertakwa. Bisa nggak dia mengendalikan amarahnya? Ya, jadi kalau bulan puasa tetap marah, nggak pernah senyum, nah itu puasanya kualitas masih di bawah itu. Ditanyakan ya Prof. Iya, pertanyakan. Kira-kira Prof, sebenarnya yang kita gali, yang kita cari, yang kita inginkan, atau yang kita banggakan, atau yang kita ingin peroleh lah Prof, di bulan Ramadan itu apa sih gitu? Apapun kita bisa peroleh itu di bulan Ramadan itu. Serius. Jadi kalau kita targetnya adalah kita mau banyak uang di bulan Ramadan, Bisa. asal tidak loyo tadi, siap bekerja keras dan memanggil hati kita untuk selalu terpanggil dengan panggilan-panggilan ilahi. Misalnya, ya, panggilan azan. Begitu kita dengar Allahu Akbar, itu kita meresapkan ke dalam hati sanubari kita, ditempelkan ke dalam sukma kita akan kebesarannya. Itu akan membangkitkan bahwa kita tidak sekecil ini, jadi tenaga pun akan besar. Itu yang namanya spirit. Bahkan mungkin kita akan bergerak langsung ke masjid. Karena targetnya itu sebetulnya bukan hanya untuk sholat itu. Targetnya adalah hayya 'alal falah. Anda mau beruntung nggak? Sholatlah. Gitu ya. Siapa bilang sholat itu tidak menyelesaikan masalah? Kalau sholat zuhur, persoalan dari subuh itu selesai. Ya, dari zuhur masalah lagi. Begitu sholat asar, persoalan selesai. Jadi ada seorang yang tinggal di depan masjid. Ya, itu taat betul, disiplin betul dalam sholatnya. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan rezekinya dalam kelancaran dan kesuksesan. Padahal dia hanya orang tukang ban, tukang yang ban bledos itu apa namanya? Ada kan dia tukang ya ngompak itu ya kan? Nah jadi begitu pulang dia ada adzan sholat, pulang dari sholat itu rezeki datang karena sudah nunggu di sana. Mas, lama amat sholatnya, ini banku kempes dua-duanya, 10.000. Datang lagi mobil, 10.000, akan mungkin 20.000 dan seterusnya. Sholat maghrib ada lagi lebih banyak lagi, apalagi sekarang musim hujan ya. Ini pada kempes ban. Ya, tidak mendoakan yang buruk, tetapi akan selalu ada jalan untuk solusi setiap persoalan bagi orang yang yakin dan iman kepada Allah lalu melakukan kebaikan. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kehidupan yang baik itu akan didapat, 1, iman kepada Allah, 2, beramal soleh. Itu aja. Jadi nambal ban itu amal soleh. Kalau enggak, dia enggak nyampe itu, enggak bisa buka puasa di rumah. Cuy. Enggak boleh ya. Oke. Siap. Jadi memang di bulan Ramadan itu ternyata enggak selalu hablum minallah nggak Prof ya. Jadi hablum minannasnya itu kita berbuat baik. Ya, kan ada yang ketiga itu, hablum minal alam. Hablum minallah Prof. Kalau enggak banjir dan sebagainya itu jangan-jangan karena kita tidak mencintai alam, membangun segala sesuatu tanpa kontrol. Ya kan? Itulah. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tangan manusia itu yang banyak menyebabkan musibah-musibah itu. Gitu. Jadi kita harus komunikasi yang baik dengan Allah, tapi juga menjaga komunikasi dengan manusia dan dengan alam. Itulah yang disebut dengan apa yang ada pada Nabi, yaitu rahmatan lil alamin, yang harus kita juga di bulan Ramadan ini masuki wilayah itu, menjadi rahmat bagi orang lain. Segalanya selalu berbagi, ya, termasuk juga dengan berbagi perhatian terhadap alam semesta.
Masya Allah, semuanya kebagian lah Prof ya. Dari atas sampai bawah sampai namanya kiri. juga rahmat ya. Rahmat. Iya. Siap Prof. Nah, sering kita melihat ya Prof, kita itu di masjid lah, ketika awal bulan Ramadan mulai, tarawih pertama itu selalu penuh gitu Prof. Sholat penuh, tapi semakin hari semakin Ramadan mau habis itu semakin berkurang softnya, sampai bahkan mungkin tinggal. Itu namanya kemajuan. Ya, sempat bicara. Jadi awalnya penuh, maju. Oh iya. Tinggal satu, itu kemajuan. Nah itu mungkin dari Prof ada tips nih untuk teman-teman jadi agar konsisten baik di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu tipsnya apa Prof? Iya. Jadi siapapun, alladzina, yaitu siapapun, artinya semua yang selalu menyebut nama Allah, selalu ingat Allah, kemudian dia itu konsisten, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, konsisten dengan menyebut Allah, mengingat Allah, maka dia tidak akan pernah mengalami fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi tidak ada yang namanya rasa takut atau kekhawatiran, dan tidak akan ada kesedihan. Jadi bulan Ramadan, kalau kita itu beribadah, menyebut Allah, membaca Al-Quran, semua amal-amal dilakukan, dan konsisten itu dilakukan, wah, tidak ada yang namanya khawatir, takut, dan tidak akan ada yang namanya kesedihan. Jadi di bulan Ramadan harus keeping smile, harus selalu tersenyum loh. Kalau ada yang manyun-manyun itu, manyun itu bahasa Jepang, maksudnya apa ya? Ya ke depan mulutnya gitu, nggak ke belakang, nggak terbuka. Jadi keep smile selama bulan Ramadan, karena itu pun sedekah. Jadi yang istiqomah tidak akan punya rasa takut, aku nggak punya untuk sedekah, karena senyum pun sedekah. At-tabassum shadaqah. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan kemunduran ya sahabat bicara, tapi kemajuan, karena softnya semakin di depan. Siap Prof. Dan insya Allah kita husnudzon, itu bukan kemunduran ya Prof, bukan lantas kemudian masjid itu bersih, tapi orangnya juga bersih, tapi karena mungkin di masjid yang lain keliling gitu. Ya bisa saja mungkin sedang tarling, terawih keliling. Jadi kemana-mana kita boleh sebutan terus. Jadi suatu hari di masjid ini agak kosong, di masjid lain penuh, karena memang ada sekarang acara begitu. Jadi pejabat apalagi ya. Ya, jadi pejabat mungkin tidak selalu ada di masjid situ, karena dia bertugas kemana-mana, ceramah di mana-mana ya. Tapi yang pasti istiqomahlah, itu kuncinya. Artinya komitmenlah dengan apa yang sudah kita niatkan. Nawaitu sauma godin itu saum dalam arti yang kafah atau menyeluruh. Prof, terakhir Prof, supaya kita nih tadi sudah istiqomah di bulan Ramadan sampai akhir, supaya kita itu tetap terjaga meskipun tidak di bulan Ramadan atau Ramadan selesai, kita masih yang istiqomah dalam kebaikan, keberkahan di bulan Ramadan. Apanya tuh? Tips agar kita tetap tidak yang cuma bersemangat di bulan Ramadan saja melakukan kebaikan gitu. Itu ingatnya ini THR. Uang tips. Oh ya, ini juga tips ya. Ini juga tips. Jadi bagaimana supaya kita setelah Ramadan atau pasca Ramadan kita masih komit, masih konsisten. Ya, itu tadi harus dirubah pikiran-pikiran kita, bukan hanya pada praktek-praktek bulan Ramadan, tetapi implementasinya di luar Ramadan. Jadi kalau gitu, bagaimana supaya bisa istiqomah atau komit? Maka harus dibentuk Ramadan sebagai karakter atau karakter Ramadan. So a thought, tanamkan pikiran tentang kehebatan Ramadan, maka read and action, kita akan melakukan aksi. Nah, aksi Ramadan itu semuanya baik, tapi itu harus ditanamkan lagi sedalam-dalamnya, dibiasakan, maka akan naik menjadi kebiasaan. Kebiasaan baik yang ditanamkan akan menghasilkan karakter. Karakter Ramadan terapkan selalu di dalam kehidupan pasca Ramadan, maka itulah yang akan menghasilkan takdir.
Jadi, indeed, your destiny is depending on your character. Bangunlah karakter Ramadan. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi, Sama-sama. untuk hari ini, baik teman-teman semuanya, jadi rubah mindset kita, pikiran kita, tanamkan pikiran kita bahwasanya Ramadan itu penuh berkah dan semangat untuk beribadah. Meskipun Ramadan usai, kita tetap semangat, jadikan Ramadan itu sebagai sebuah karakter. Terima kasih untuk sekian bincang-bincang kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Bincang Ramadan Ceria, tamu bincang, tamu inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.